Gaji udah masuk rekening, kok tiba-tiba udah nipis lagi aja, padahal baru seminggu, padahal perasaan baru kemarin gajian, tapi dompet udah kayak abis diterjang badai. Jangan-jangan ini nih yang diam-diam bikin dompet lu selalu kosong melompong, bikin hidup lu berasa kayak lagi muter di lingkaran setan finansial yang gak ada ujungnya. Mikir, ini bukan cuma perasaan, tapi emang ada biang keroknya. Halo bro dan sis, balik lagi nih sama gua di channel Profit Harian, tempat kita ngobrolin duit dengan gaya santai tapi tetap daging. Gimana kabar dompet kalian hari ini? Semoga aman terkendali ya. Tapi jujur aja deh, pernah nggak sih kalian ngerasa kok kayaknya susah banget nabung? Atau parahnya lagi, tiap bulan malah minus terus? Padahal gaji udah lumayan, udah ngerasa kerja keras, tapi kok hidup gini-gini aja ya? Kayak ada yang salah tapi nggak tahu di mana salahnya. Banyak dari kita yang sering berasumsi kalau masalah keuangan itu cuma soal besar kecilnya gaji. Padahal, justru kebiasaan sehari-hari kitalah yang paling banyak berperan dalam menentukan sehat tidaknya kondisi dompet kita. Kesalahan-kesalahan ini sering kita abai, kita remehkan, dan akhirnya menumpuk jadi masalah besar yang bikin kita pusing tujuh keliling saat akhir bulan tiba. Rasanya gaji cuma numpang lewat doang, ya kan? Nah, jangan kaget. Hari ini di Profit Harian kita bakal bongkar tuntas 5 kesalahan finansial paling umum yang sering kita anggap sepele. Tapi justru inilah biang keroknya kenapa duit lu kayak air mengalir, bikin lu susah banget keluar dari jeratan keuangan yang itu-itu aja. Kita akan kupas tuntas gimana kesalahan-kesalahan ini diam-diam bikin dompet lu kering kerontang. Penasaran apa aja? Yuk, langsung aja kita telusuri satu persatu biar kita semua melek finansial. Oke, kita masuk ke kesalahan pertama yang sering banget menjebak banyak orang, yaitu lifestyle inflation. Ini tuh kayak virus yang nyerang dompet lu tanpa lu sadar. Awalnya gini, lu pikir kalau gaji naik, otomatis hidup makin enak, makin bisa beli ini itu, makin bisa upgrade sana-sini. Logikanya kan gitu, duit lebih banyak, pengeluaran juga boleh dong nambah. Tapi yang ada, pengeluaran lu justru ikut ngejar gaji bahkan seringkali melampaui. Bikin keuangan lu malah jadi sesak. Contoh konkretnya, banyak banget di sekitar kita. Dulu, pas awal-awal kerja atau gaji masih standar, kita nyaman-nyaman aja naik motor atau transportasi umum. Begitu gaji naik sedikit, langsung mikir kredit mobil baru, biar kelihatan keren di kantor atau pas nongkrong. Dulu, makan di warteg aja udah berasa nikmat, sekarang harus banget nongkrong di kafe kekinian tiap weekend, sambil posting Instastory, ngopi mahal tiap hari, biar kelihatan work from cafe, padahal cuma numpang wifi doang. Ini jebakan psikologis yang super halus bro dan sis. Lu ngerasa pantes dapat yang lebih baik setelah kerja keras, ngerasa reward buat diri sendiri. Akhirnya, pengeluaran lu yang tadinya cuma wants alias keinginan, bergeser jadi needs alias kebutuhan. Dulu, kopi mahal itu kemewahan, sekarang jadi kewajiban harian. Padahal, kemampuan finansial lu belum tentu siap buat menopang gaya hidup yang tiba-tiba melesat drastis itu. Duit yang seharusnya bisa ditabung buat masa depan, duit yang harusnya bisa diinvestasiin biar berkembang biak, malah habis begitu aja buat gaya-gayaan yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Ini yang bikin lu ngerasa gaji udah gede, tapi kok tabungan segitu-gitu aja, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Semakin tinggi gaji, semakin tinggi pula pengeluaran, jadi lu selalu di posisi start awal terus, lingkaran setan ini bikin lu makin sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Solusinya gampang, tapi butuh disiplin. Ingat, gaji naik itu bukan berarti level hidup lu otomatis naik drastis. Mikir! Naikkan gaya hidup pelan-pelan aja, sesuaiin sama peningkatan gaji lu yang signifikan. Jangan langsung gaspol. Sisanya, porsiin buat tabungan atau investasi. Prioritaskan buat needs lu dulu, bayar cicilan yang penting, baru kalau ada sisa, penuhin wants lu, itu pun dengan batasan yang jelas, jangan sampai gaji baru, utang baru. Intinya, jangan sampai gaji naik malah bikin lu jadi lebih boros dan banyak utang. Justru harusnya gaji naik itu jadi kesempatan buat lu bangun fondasi keuangan yang lebih kuat. Kumpulin dana darurat, mulai investasi, cicil aset, bukan malah pamer gaya hidup yang cuma bertahan sebentar.
Di profit harian, kita selalu tekankan pentingnya menahan diri, biar duit lu kerja buat lu, bukan lu kerja mati-matian buat bayar gaya-gayaan. Jangan sampai terjebak gengsi. Oke, lanjut ke kesalahan fatal yang kedua, ini sih penyakit sejuta umat. Meremehkan pengeluaran kecil harian, atau yang sering kita sebut sindrom kopi susu. Jujur deh, siapa di sini yang sering banget bilang, cuma secangkir kopi susu, cuma Rp25.000, kecil ini. Atau cuma beli snack online Rp50.000, gak kerasa ini, sekali-kali boleh dong. Nah, inilah biang kerok yang sering bikin lu pusing mikirin duit lu kemana. Pengeluaran-pengeluaran receh yang lu lakuin tiap hari, atau bahkan beberapa kali seminggu, itu kalau dilihat satu persatu emang gak berasa berat. Cuma beli teh tarik pinggir jalan, cuma bayar parkir 1.000-2.000, cuma beli aplikasi berbayar yang sekali bayar, cuma beli gorengan 5.000, semua itu kalau sendirian memang gak bikin dompet jebol. Tapi, masalahnya bukan di sendirian itu, melainkan di frekuensinya yang tinggi dan tanpa kontrol yang jelas. Bayangin deh, kalau lu minum kopi susu 25.000 itu setiap hari kerja, berarti 20 hari sebulan. Totalnya udah 500.000, setengah juta cuma buat kopi. Itu udah bisa buat nyicil motor, atau bayar listrik sama air sebulan, atau bahkan sebagian dana darurat lu. Belum lagi kalau ditambah jajan snack online Rp50.000 2 kali seminggu, itu udah Rp400.000 sebulan. Totalnya udah hampir sejuta cuma buat hal-hal kecil yang lu remehin. Angka segitu bisa bikin lu pingsan kalau dijumlahin selama setahun. Jajan receh yang lu anggap sepele itu bisa jadi puluhan juta rupiah dalam setahun. Ini yang bikin lu sering banget mikir, duit gua kemana ya? Padahal nggak beli barang gede, tapi kok habis terus? Inilah si monster kecil yang diam-diam nyedot habis isi dompet lu, bikin lu nggak punya sisa buat tabungan atau investasi. Ini bener-bener jadi penghambat utama keuangan banyak orang. Solusinya gampang, bro. Mulai sekarang, catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu. Jangan ada yang kelewat. Bisa pakai aplikasi di HP, buku catatan biasa, atau Excel. Dijamin lu bakal kaget sendiri kalau di akhir bulan lihat totalnya, dan lu bakal mikir, gila, duit segini banyak cuma buat ini. Kesadaran itu adalah langkah pertama buat perubahan, dan pencatatan adalah kuncinya. Kedua, coba deh mulai bawa bekal atau bikin kopi sendiri dari rumah. Rasanya sama, bahkan mungkin lebih enak dan sehat, tapi dompet lu auto tebel. Lumayan kan? 25.000 sehari kalau dikumpulin bisa jadi aset. Atau kalau emang nggak bisa lepas dari kopi kafe, batasin jadi seminggu sekali aja. Intinya, sadari kalau pengeluaran kecil itu bukan masalah kalau sesekali, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan harian. Jangan sampai duit lu habis cuma buat gaya-gayaan yang fana. Nah, ini dia nih, monster finansial yang bikin banyak orang susah tidur. Utang konsumtif, terutama dari kartu kredit dan pinjaman online alias pinjol. Tak ditoporan. Nah, di era sekarang, mudah banget buat kita gesek kartu kredit buat beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat, cuma karena diskon atau lagi pengen. Atau parahnya lagi, gampang banget tergiur iklan pinjol instan yang janjiin cair cepet tanpa ribet, modusnya manis, tapi ujungnya pahit. Mikirnya cuma bayar belakangan atau cuma sekian persen bunganya, kecil kok. Pas tagihan datang, baru deh pusing. Banyak yang cuma sanggup bayar minimum payment doang, padahal bunga terus berjalan, pinjol lebih parah lagi, bunganya bisa mencekik leher, dan denda keterlambatan bikin kepala berasap. Ini bukan cuma soal nggak punya duit, tapi juga soal mental yang tergoda kemudahan instan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Ini dia, kenapa utang konsumtif itu jahat banget? Bunga kartu kredit atau pinjol itu gede banget, bro dan sis. Coba lu cek lagi, berapa persen bunga efektif tahunannya? Angkanya bisa bikin lu kaget. Uang gaji lu tiap bulan yang seharusnya bisa buat nabung, investasi, atau memenuhi kebutuhan, malah habis cuma buat bayar bunga doang, pokoknya nggak lunas-lunas.
Ini kan namanya gali lubang tutup lubang, sebuah lingkaran setan yang bikin lu susah banget keluar dari kemiskinan. Lu jadi budak utang, hidup cuma buat bayar tagihan, gak ada kebebasan finansial sama sekali. Setiap gajian, duit udah keburu dialokasiin buat cicilan utang, padahal itu bukan utang produktif yang nambah aset atau investasi. Ini benar-benar bikin keuangan lu stagnan bahkan cenderung menurun. Pikiran jadi nggak tenang, produktivitas kerja juga bisa terganggu karena terus-terusan mikirin cara bayar utang, jangan sampai masa muda lu habis buat gali kuburan finansial. Solusinya jelas, jauhin utang konsumtif sebisa mungkin. Pakai kartu kredit itu boleh, tapi buat yang benar-benar butuh dan lu yakin bisa langsung lunasin di akhir bulan. Jangan pernah biarin bunga kartu kredit jalan. Buat pinjol, kalau nggak kepepet banget dan udah nggak ada pilihan lain, mending jangan deh. Mending pinjam ke keluarga atau teman kalau memang darurat. Yang penting jangan sampai terjerat bunga tinggi pinjol yang bisa bikin hidup lu sengsara. Prioritasin lunasin utang berbunga tinggi dulu, fokusin semua dana lebihan lu buat nutup utang-utang itu. Setelah lunas, baru deh kepala lu enteng dan lu bisa mulai bangun keuangan yang sehat. Di profit harian, kita selalu wanti-wanti, kalau nggak bisa beli cash, mending tunda dulu keinginannya. Belajar menahan diri itu penting banget buat kesehatan finansial jangka panjang. Jangan sampai lu jadi korban manisnya godaan utang instan. Kita masuk ke kesalahan keempat, ini juga sering banget disepelein, gak punya dana darurat dan ngeremehin investasi sejak dini. Banyak dari kita yang mikir, dana darurat nanti aja kalau udah kaya, atau investasi itu buat orang kaya doang, duit gua aja pas-pasan. Anggapan-anggapan kayak gini nih yang bahaya banget, seolah-olah musibah atau kebutuhan mendesak gak bakal terjadi di hidup kita, padahal kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Pola pikir kayak gini nunjukin kalau kita nggak punya pagar atau bantalan pengaman buat keuangan kita. Kita merasa hidup bakal selalu lancar jaya, pekerjaan aman, kesehatan prima, nggak bakal ada pengeluaran tak terduga, padahal hidup itu penuh kejutan bro. Kecelakaan, sakit mendadak, PHK, atau bahkan reparasi rumah yang nggak disangka-sangka, semua itu bisa datang kapan aja tanpa permisi. Dan kalau nggak punya dana darurat, lu bakal kelabakan. Begitu ada PHK, sakit yang butuh biaya besar, atau kecelakaan yang bikin lu nggak bisa kerja, lu bakal panik luar biasa. Nggak ada pegangan sama sekali, terpaksa deh utang sana-sini, dari keluarga, teman, bahkan yang paling parah, pinjol. Nah, ini kan sama aja menciptakan masalah baru lagi, dan ujungnya balik lagi ke lingkaran setan utang. Dana darurat itu penyelamat hidup lu di saat kritis, dan tanpa itu, lu rentan banget jadi miskin mendadak. Selain dana darurat, ngeremehin investasi sejak dini juga bikin lu kehilangan banyak kesempatan. Duit yang harusnya bisa berkembang jadi lebih banyak lewat investasi, malah diem aja di rekening, bahkan kalah sama inflasi. Nilainya makin lama makin tergerus. Lu kehilangan kesempatan buat punya aset, passive income, atau mempersiapkan dana pensiun di masa depan. Padahal, investasi itu nggak harus nunggu kaya, bisa dimulai dari receh, yang penting konsisten dari sekarang. Solusinya, jadikan dana darurat itu pagar keuangan lu yang paling utama. Minimal targetin 3-6 bulan pengeluaran wajib lu. Kumpulin pelan-pelan, sisihin setiap gajian, anggap itu kayak cicilan yang wajib dibayar ke diri sendiri. Ini bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ketenangan pikiran lu. Kalau udah punya dana darurat, hidup lu bakal jauh lebih tenang, gak gampang panik kalau ada musibah mendadak. Ini fundamental banget bro. Kedua, investasi itu nggak harus nunggu kaya. Mulai aja dari receh, 100.000 juga bisa kok di banyak platform, yang penting itu konsisten dan mulai dari sekarang. Waktu adalah teman terbaik investasi. Semakin cepat lu mulai, semakin banyak waktu duit lu buat bertumbuh. Nyesel belakangan kalau nggak mulai dari sekarang. Belajar investasi itu penting banget, biar duit lu nggak cuma numpang lewat, tapi juga bisa menghasilkan lebih banyak duit buat masa depan lu. Oke, ini dia nih kesalahan pamungkas yang jadi akar dari semua masalah finansial di atas, yaitu nggak pernah bikin anggaran alias budgeting. Atau dengan kata lain, lu buta keuangan sendiri. Banyak yang bilang, males ribet ngatur-ngatur duit. Atau, ngapain sih budget-budgetan, yang penting ada duit.
Anggapan kayak gini nih yang bikin duit lu lari kemana-mana tanpa jejak, dan lu sendiri nggak tahu persis berapa pemasukan lu, berapa pengeluaran tetap, dan kemana aja duit lu lari. Lu nggak punya peta jalan buat keuangan lu. Ibarat mau perjalanan jauh tapi nggak punya GPS atau peta, jadinya nyasar kemana-mana, muter-muter nggak jelas, tanpa budgeting, lu cuma berdasarkan feeling aja dalam mengelola duit, dan feeling itu seringkali menipu, bro. Lu nggak sadar kalau pengeluaran harian kecil lu itu numpuk jadi gede, atau kalau ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dipangkas, tapi lu nggak tahu karena nggak pernah dicatat secara detail. Ini akar dari semua masalah finansial. Serius. Kalau lu nggak tahu peta keuangan lu sendiri, gimana mau ngatur? Gimana mau bikin keputusan yang tepat? Duit lu itu kayak punya kaki sendiri, jalan kemana-mana nggak jelas juntrungannya, dan lu cuma bisa bengong pas di akhir bulan dompet udah kering kerontang. Lu nggak punya kontrol sama sekali atas uang lu sendiri, akhirnya jadi impulsif dan boros tanpa sadar karena nggak ada batasan yang jelas. Tanpa anggaran, lu nggak akan pernah tahu berapa sisa uang yang bisa lu tabung, berapa yang bisa lu investasikan, atau berapa yang boleh lu pakai buat senang-senang. Semuanya serba abu-abu. Ini bikin lu nggak bisa merencanakan masa depan finansial, nggak bisa mencapai target-target keuangan, dan akhirnya terjebak dalam siklus gaji habis terus-menerus. Budgeting itu bukan ngekang, tapi ngasih lu kontrol penuh atas hidup finansial lu. Solusinya gampang banget, bro dan sis. Bikin anggaran, gak seribet yang lu bayangin kok. Bisa pakai aplikasi di HP yang banyak banget, pakai Excel yang bisa lu bikin sendiri, atau bahkan buku catatan biasa juga udah cukup. Yang penting, lu tahu tiap sen duit lu mau kemana, lu alokasiin dengan jelas. Ini bukan cuma soal nyatet, tapi juga soal bikin rencana pengeluaran dan pemasukan bulanan lu. Atur prioritas lu. Pertama, pos buat kebutuhan pokok lu wajib dipenuhi dulu. Kedua, cicilan utang kalau ada harus dibayar. Ketiga, alokasiin buat tabungan dan investasi, ini gak boleh ditawar. Baru sisanya, kalau ada, boleh deh buat senang-senang atau keinginan lu. Dengan anggaran yang jelas, lu bakal punya gambaran utuh tentang keuangan lu, bisa kontrol pengeluaran, dan akhirnya bisa mencapai tujuan finansial lu. Ini kunci kebebasan finansial. Ingat itu. Nah, itu dia bro dan sis. 5 kesalahan finansial paling sering yang kita lakuin, dan diam-diam nyedot habis isi dompet kita. Dari lifestyle inflation, yang bikin gaji cuma numpang lewat, ngeremehin pengeluaran kecil harian yang totalnya bikin kaget, jebakan utang konsumtif yang bikin kepala pusing, nggak punya dana darurat yang bikin panik di saat genting, sampai nggak pernah budgeting alias buta keuangan sendiri. Semua ini adalah tembok penghalang utama menuju kemerdekaan finansial. Mungkin dari 5 poin tadi ada beberapa yang nyangkut dan bikin lu mikir, wah ini gue banget nih. Nggak apa-apa, sadarin sekarang adalah langkah pertama yang paling penting. Nggak ada kata terlambat buat mulai benahi keuangan kita pelan-pelan. Ingat, perubahan itu dimulai dari langkah kecil, konsisten, dan punya komitmen. Jangan takut buat mulai, yang penting niat dan terus belajar. Percaya deh, dompet lu akan berterima kasih sama lu nanti. Gimana menurut kalian? Dari 5 kesalahan tadi, mana nih yang paling relate sama hidup kalian? Atau mungkin kalian punya tips dan trik sendiri buat ngatasinnya? Coba komen di bawah dan share pengalaman kalian. Kita bisa diskusi dan belajar bareng di Profit Harian. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat dan bikin lu jadi lebih melek finansial. Di-like ya! Terus, biar nggak ketinggalan tips-tips finansial tongkrongan lainnya yang santai tapi daging dari gua di channel Profit Harian, langsung aja subscribe channel ini dan nyalain loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru. Dan yang paling penting, share juga video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan ini. Siapa tahu bisa bantu mereka juga buat keluar dari masalah keuangan yang sama. Yuk, sebarkan ilmu baik. Oke deh, sampai sini dulu obrolan kita kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan hari ini bisa jadi insight baru buat kalian semua. Ingat, merdeka finansial itu bukan mimpi, tapi tujuan yang bisa dicapai dengan strategi yang tepat dan konsistensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Stay hungry, stay foolish, and stay rich, bro dan sis, gaspol!